297 di tempat yang maha tinggi. Injil Yohanes. Memang saya akan khotbah pada pagi hari ini hanya satu ayat. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Angel. Kalau kita melihat saat-saat ini, hari itu begitu cepat. Sekarang kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2023. Seperti kita nggak sadar, kita tidak menyadari tiba-tiba sudah bulan Februari. Dan tahun 2024 akan ada pemilihan presiden yang baru. Namun pertanyaannya kepada Bapak Angel seperti ini. Apa tujuan rakyat memilih presiden? Apa tujuan rakyat atau apa tujuan kita memilih presiden yang baru? Kalau menurut Bapak, apa tujuannya? Pribadi atau iya, secara negara? Iya. Mau secara pribadi atau secara negara nggak apa-apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Oke. Kalau pertanyaan yang sama kepada Bapak Sihombi, apa tujuan kita memilih presiden yang baru?
Sama untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Dari segala sesuatu yang kita lakukan ada tujuan. Dan saya yakin bahwa kita semua sebagai rakyat, kita mau supaya pemimpin negara itu pemimpin yang baik, yang mau supaya bangsa kita ini aman dan tentram. Tetapi kita akan melihat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema yang saya berikan, yaitu apa tujuan Tuhan memilih kita? Apa tujuan Tuhan memilih dan menetapkan kita? Di dalam ayatnya yang ke-16. Saya ajak kita semua baca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Saya baca sekali lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadanya. Jadi tujuan Allah memilih kita, yaitu yang pertama supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Nah, pertanyaannya kepada saudara Jik, buah itu apa? Hasil. Buah itu hasil. Dan kalau kita menanam sebuah pohon, contohnya kita menanam cabai, tentunya kita mengharapkan hasil. Kita mengharapkan buahnya. Nah, di sini juga Tuhan mau supaya Dia memilih kita, bukan untuk kita berdiam diri, tetapi kita pergi untuk menghasilkan buah, dan buah itu adalah hasil dari penginjilan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus tahu apa tujuan kita. Memang saya senang dengan lagu yang tadi Bapak nyanyikan, yang mengenai Oh Yerusalem. Kita akan berkumpul bersama-sama. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Yesus Kristus? Apakah kita biarkan seperti ini? Kita harus tahu tujuan Tuhan memilih kita untuk ngapain. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa tujuan Tuhan memilih kita dan menetapkan kita bukan untuk bermain-main, tetapi untuk pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16. Dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, kenapa tadi saya meminta supaya baca dari ayat 1? Karena kita akan melihat bahwa orang yang berbuah itu adalah orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Kalau orang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan, dia akan berbuah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah di dalam Tuhan? Kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, kita akan membawa hasil, memenangkan jiwa-jiwa. Apakah kita sudah membawa jiwa kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita membawa buah? Sudah kita membawa hasil kepada Tuhan? Kalau kita belum membawa, kembali bertanya kepada diri kita sendiri, adakah jiwa kita bawa kepada Tuhan? Karena Tuhan memilih kita bukan untuk bermain-main, tetapi Tuhan memilih kita untuk pergi. Di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 9, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang dan ketahui. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan perintah, tapi Dia juga tetap berjanji bahwa Dia akan menyertai. Dia bukan hanya memberi, tetapi Dia juga berjanji akan menyertai. Jadi kita perlu ingat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok kamu, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Kita tidak akan berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam kebenaran. Bukan tinggal di dalam diri, tinggal di dalam. Artinya bukan kita harus masuk ke dalam dirinya seperti itu, tetapi kita ikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan apa perintah Tuhan bagi kita? Pergi untuk menghasilkan buah. Memang sering Bapak Tanggungan bilang, kita bernyanyi memuji Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah kita lakukan apa yang kita nyanyikan itu? Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh bersorak-sorai, tetapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan apa yang kita nyanyikan? Jadi apapun yang kita lakukan, itu menjadi pagar bagi diri kita sendiri. Makanya firman Tuhan yang melihat balok di depan orang, tetapi melihat diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Coba lihat ayat ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah sedikit atau banyak? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan memang benar, kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang menuntun hidup kita hanya siapa? Tuhan. Hanya Tuhan. Yang mengatur arah langkah kita hanya Tuhan. Tuhan yang tahu masa depan kita. Hanya kita perlu berserah kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan Tuhan memilih kita dan menetapkan kita bukan untuk bermain-main, tetapi untuk pergi memberitakan Injil. Dan dikatakan di dalam ayat yang kedua, menghasilkan buah dan buah itu tetap. Apa tujuan Tuhan memilih jemaat ini di tempat ini? Kita harus tanya, apa tujuan Tuhan memilih kita? Atau apa tujuan Tuhan memilih jemaat di tempat ini, menetapkan jemaat di tempat ini? Memang kita sedang bergumul, bahkan kami juga ikut mendoakan. Semoga Tuhan mengirim hamba Tuhan yang tetap memimpin jemaat, supaya kita tahu tujuan Tuhan memanggil kita untuk ngapain. Kenapa? Di dalam firman Tuhan mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dari tahun lalu sampai sekarang Tuhan belum datang, padahal dikatakan Tuhan sudah dekat. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak mau supaya di antara kita ada yang binasa. Dia ingin supaya kita semua ketika Dia datang yang kedua kali, kita semua diangkat. Jangan kita melihat di belakang ada yang tidak. Seperti Lazarus dan orang kaya. Si Lazarus dikatakan dalam firman Tuhan dia di atas pangkuan Abraham, tetapi orang kaya itu di mana? Di neraka. Apakah kita mau supaya saudara kita seperti itu? Kita di tempat yang nyaman, tetapi saudara-saudara kita merasa kesakitan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal 4 mengenai panggilan Tuhan kepada Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Apa tujuan Tuhan memanggil mereka? Saya minta kesediaan saudara Jeki baca ayatnya ke-19 sampai 22. Matius pasal 19 sampai dengan 22. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Oke, saya baca ayat 19. Yesus berkata kepada mereka ini siapa? Kita lihat ayatnya yang ke-18, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Nah, mereka ini adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka,
Dan kita tahu bahwa penjala ikan itu adalah orang yang bekerja tiap malam untuk mencari ikan. Dan di sini Tuhan berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari apa tujuan Tuhan memanggil mereka? Supaya menjadi penjala manusia. Jadi mereka bukan mencari ikan lagi di danau, tetapi mereka mencari jiwa-jiwa yang sesat. Makanya Tuhan mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi bukan mencari ikan lagi, tetapi mencari jiwa-jiwa yang sesat. Ayatnya yang ke-21. Dan setelah Yesus pergi, oh iya, saya mau katakan lagi ayat 20 itu. Yang perlu kita lihat di sini, kita bisa menjadi penjala manusia dan kita bisa berbuat banyak. Kalau kita lihat di dalam ayat, lalu mereka pun segera, berarti langsung ada ketaatan. Dikatakan Yesus, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Jadi ketika Yesus memanggil untuk pergi, mereka bukan, Tuhan, ini saya sudah mendapatkan pekerjaan yang baik, kenapa saya harus meninggalkan pekerjaan saya ini? Tetapi mereka tidak bertanya seperti itu. Dikatakan bahwa mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya, kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan, kita harus segera taat. Jangan menunda-nunda waktu. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 20, mereka segera meninggalkan jalan. Kita lihat lagi ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti. Panggilan yang sama, ikutlah aku untuk menjadi penjala manusia. Kalau kita mau supaya kita berbuat, kita harus taat kepada panggilan, atau kita harus taat kepada panggilan Tuhan. Kalau memang kita tahu bahwa itu adalah benar-benar panggilan Tuhan, jangan tunda-tunda waktu, segera taat. Karena diberkatilah orang yang taat kepada Tuhan. Kalau mau kita diberkati Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa janji Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ingat, kita melihat satu lagi mengenai si Matius. Dia adalah pemungut cukai. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia segera mengikuti. Mengenai Filipus, Tuhan memanggil dia untuk pergi memberitakan Injil kepada orang Ethiopia ini. Dia pergi dan ada hasil karena ada ketaatan. Jadi kalau kita kembali di dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 16, kita akan, atau kita bisa menghasilkan buah kalau tadi salah satunya itu tinggal di dalam Tuhan, dan yang kedua ada ketaatan untuk pergi. Jadi tujuan Tuhan memilih dan menetapkan kita itu yang pertama, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Yang kedua, kita melihat dari 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 9 maksud saya. 1 Petrus 2 ayat 9 saya bacakan bagi kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajana, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini kita melihat yang kedua, tujuan Tuhan memanggil kita atau tujuan Tuhan memilih kita, yaitu yang kedua adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dan Dia. Apa perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita? Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah di sini. Itu adalah perbuatan Tuhan. Bukan karena kehebatan dari keluarga
atau dari keluarga Bapak si Hobi atau kita semua, tetapi karena Tuhan. Kita harus ingat bahwa tujuan Tuhan memilih kita bukan untuk main-main, tetapi kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan. Bagaimana orang bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita? Bisa melalui pemberitaan kita dan bisa juga melalui kehidupan kita. Kalau hidup kita benar di dalam Tuhan, orang bisa melihat, wah, orang ini adalah murid Tuhan. Kita lihat contoh ada di dalam Alkitab. Ada siapa? Petrus dan Yohanes di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa mereka adalah orang biasa yang tidak terpelana. Kita tahu pekerjaan mereka. Apa pekerjaan Petrus dan Yohanes? Penjala ini. Tentulah mereka bukan orang yang terpelana. Makanya sidang itu mengetahui mereka adalah orang biasa yang tidak terpelana, tetapi mereka mengenal keduanya sebagai Kristus. Bagaimana orang lain bisa melihat kita sebagai pengikut Kristus kalau hidup kita berantakan di luar? Bagaimana kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus Kristus di dalam kehidupan kita kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memilih kita bukan untuk berdiam diam, tetapi Tuhan memilih kita yang pertama supaya kita pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Dan yang kedua, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya orang lain. Tujuannya bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk kemuliaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, kita harus ingat, bukan untuk diri saya, tapi untuk Tuhan. Yang ketiga kita lihat dari Efesus pasal 1. Efesus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-4 sampai 5. Efesus pasal 4. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi apa tujuan Tuhan memilih? Supaya menjadi anak-anak. Dikatakan di dalam, memang kalau dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, supaya kita kudus dan tak bercacat. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Dia sudah memilih kita sebagai anak-anak. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Dikatakan di sini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan firman. Tapi bukan Tuhan memilih kita langsung menjadi anak-anak kalau kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru. Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak siapa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Jadi jangan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah menetapkan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya, berarti ya nggak apa-apa kita nggak usah menerima Dia. Kita sudah disebut sebagai anak. Tidak. Ketika kita percaya, kita disebut sebagai anak-anak. Jadi kita perlu hidup kudus dan tak percaya. Bagaimana supaya kita hidup kudus? Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia, kalau kita mau hidup kudus, kita harus memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, dan seterusnya. Bagaimana orang bisa melihat kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan kalau hidup kita tidak benar di hadapan? Bagaimana kehidupan kita, itulah yang mencerminkan diri Yesus. Makanya dikatakan bahwa
Kalau apa ya, apa namanya itu, aku sempat membaca satu video, memang aku nontonnya, dikatakan di situ kita Alkitab yang tidak bisa kita baca dan kita renungkan adalah kehidupan kita sendiri. Kitab yang tidak bisa kita baca dan kita renungkan adalah kehidupan kita sendiri. Kita bisa melihat noda di baju orang, tetapi noda di baju kita tidak bisa kita lihat. Artinya orang lain kita bisa lihat kesalahannya, tapi kita sendiri tidak melihat kesalahan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita melihat kesalahan orang lain, tetapi biarlah kita melihat dulu kesalahan. Kita bisa membawa orang kepada Tuhan kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membawa orang kepada Tuhan kalau kita sendiri belum bisa memperbaiki kehidupan kita. Karena itu apa? Munafik. Kita bisa munafik di hadapan orang, tapi di hadapan Tuhan dosa ya tetap dosa, kesalahan ya tetap kesalahan. Memang kita sekali diselamatkan untuk selama-lamanya. Memang saya pernah bertanya kepada seorang, katanya dia selalu bersyukur, dia ada mengadakan pertemuan ibadah, selalu berkumpul bersama, berdoa. Tapi saya tanya mengenai keselamatannya, Pak, kalau suatu saat meninggal yakin nggak masuk surga? Nggak yakin. Wah, saya langsung kaget juga ya. Setiap hari katanya setiap minggu 3 kali pertemuan ibadah. Tapi ketika bertanya mengenai keselamatan, tidak tahu. Apa yang kita pelajari ketika kita berkumpul? Firman Tuhan. Dan apa di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya kepadanya, kita diberikan hidup yang kekal. Tapi dia terus, ya istilah katanya mempertahankan kebenaran. Ya saya kembali, jangan pernah memaksakan orang untuk mengikuti kehidupan atau terus memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan secara terpaksa itu sia-sia. Dia bisa mengaku di hadapan orang, tapi di hadapan Tuhan tidak. Karena itu biarlah melalui kehidupan kita orang lain bisa melihat diri Yesus Kristus. Emang apa yang ada dalam diri Yesus Kristus? Orangnya mengasihi, rendah hati, dan lain sebagainya. Karena itu marilah kita hidup sama seperti Yesus Kristus itu. 415 masih tetap janji Tuhan. Janji manusia boleh berubah, tetapi tidak tepat dalam janji Tuhan pasti dan pasti akan terjadi. Masih tetap janji Tuhan. 415. Ah.